oknum kepala desa yang memberhentikan perangkatnya secara serentak setelah pemilihan pilkades dilaksanakan ya seperti itu. Padahal sudah diketahui di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan Permendagri 67 tahun 2017 sudah diketahui seperti apa sih pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat desa, welcome back to my channel. Seperti yang diketahui oleh kita semua ya sobat-sobat semua, pada tahun 2020 Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan surat edaran tentang pemerintahan desa ya. Pemerintahan desa di dalamnya seperti apa sih? Tentang pengelolaan data kepala desa, perangkat desa, dan jadwal pemilihan kepala desa. Ini dikeluarkannya di Jakarta tanggal 3 Februari tahun 2020. Nanti bisa di-download ya linknya di deskripsi video di bawah. Oke. Seperti apa sih isinya? Oke, saya akan coba bacakan poin per poin. Jadi seperti apa sih isinya? Oke, ini nomor suratnya 141/978/SJ. Sifat lewat lampiran 2 lembar. Nah, jadi lampirannya sudah terdapat ya di surat ini. Hal pengelolaan data kepala desa, perangkat desa, dan jadwal pemilihan kepala desa. Nah, seperti itu ya untuk halnya. Poinnya ini, dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mendorong terwujudnya desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Poin pertama, sebagaimana kita pahami bahwa dalam kedudukannya sebagai lembaga pemerintahan desa memegang peranan strategis untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pemerintahan dan kemasyarakatan dalam lingkup kewenangan desa. Sudah jelas ya, jadi desa ini memiliki peranan strategis dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat, entah itu dari kesejahteraannya, entah itu dari pendidikannya, entah itu dari yang lainnya, tetapi secara data ya. Jadi pemerintahan desa ini memiliki akurasi data yang mungkin ya, karena tidak semua pemerintahan desa memiliki data akurasi tentang kemasyarakatan. Jadi perlu diperbaiki juga di sini seperti apa. Makanya sekarang ada program SDGs. Nah, itu kita manfaatkan sebagai pemerintahan desa. Data SDGs ini masukkan di pemerintahan desa sebagai data big data ya, seperti apa masyarakat. Nah, lupa lagi tadi. Ruang lingkup kewenangan desa seperti meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, pengurangan kemiskinan, memajukan perekonomian masyarakat desa, penyelamatan lingkungan, serta penanggulangan bencana. Sudah jelas ya, pemerintahan desa jadi memiliki peranan penting untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat ya, karena sebagai pemerintahan yang sangat dekat dengan masyarakat itu sendiri. Kayak poin kedua, dalam kedudukannya yang demikian strategis dijelaskan dalam Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Pasal 5 ya, ayat 3, bahwa masa kerja perangkat desa sampai dengan usia 60 tahun. Nah, sudah dijelaskan ya. Jadi di Permendagri 67 tahun 2017 perangkat desa ini diberhentikan setelah usia genap 60 tahun ya. Tidak hanya itu saja, poin-poinnya juga ada lagi. Tidak di Permendagri ini, di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 juga kalau tidak salah pasal 53 sudah disebutkan seperti apa sih pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu sendiri. Jadi harus diketahui oleh sobat semua dan kepala desa itu sendiri seperti apa mekanismenya ya untuk pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Oke, poin ketiga. Belum, tadi dilanjut ya. Maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terus-menerus untuk mendorong terwujudnya kepala desa dan perangkat desa sebagai birokrat profesional. Jadi harus profesional ya pemerintahan desa, entah itu dari kepala desanya dan perangkatnya desa itu harus profesional seperti apa kinerjanya itu. Oke, poin ketiga, sebagai langkah awal dalam meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada kepala desa dan perangkat desa, maka salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa adalah melaksanakan pendataan kepala desa dan perangkat desa serta jadwal pemilihan kepala desa atau pilkades ya, yang akan dilanjutkan dengan fasilitasi program pemberian nomor induk kepala desa dan nomor induk perangkat desa. Nah, jadi
memfasilitasi program pemberian nomor induk kepala desa dan nomor induk perangkat desa. Nah, ini NIPD itu ya. Kita sekarang kan lagi dibumingkan atau diingat-ingatkan dengan NIPD seperti apa sih sekarang ini. Nah, karena sudah setahun lewat ya dari surat edaran ini, mungkin sekarang Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia juga sedang memantau dan sedang mengawasi seperti apa sih progres dari NIPD ini, dari pemerintahan Menteri Dalam Negeri ini seperti apa. Nah, jadi perlu diketahui juga, karena datanya mungkin saja belum masuk semua, ataupun peraturannya yang masih draft rancangannya itu masih kesana kemari, atau mungkin harus disempurnakan. Masukan-masukan dari seluruh Indonesia seperti apa sih baiknya, bagusnya untuk kesejahteraan di desa, perangkat desa, dan kepala desa ini. Jadi jangan sampai sewenang-wenang ada kepala desa yang memberhentikan, atau oknum kepala desa yang memberhentikan perangkatnya secara serentak setelah pemilihan pilkades dilaksanakan ya, seperti itu. Padahal sudah diketahui di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan Permendagri 67 tahun 2017 sudah diketahui seperti apa sih pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu sendiri. Tetapi harus lebih safety atau aman. Jadi kita ini sebagai aparat pemerintahan desa bukan menginginkan atau memberikan kejelasan seperti apa. Kita hanya safe, ingin aman ya dari segala bentuk tindakan yang dilakukan oknum kepala desa kepada kita, seperti itu ya. Oke, ini jadi sudah dijelaskan ya poin 3 ini NIPD. Nah, jadi memfasilitasi Menteri Dalam Negeri ini. Oke, poin keempat, sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat diminta bantuan saudara untuk melakukan pendataan kepala desa, perangkat desa, serta penyusunan jadwal pilkades 6 tahun pertama dan 6 tahun kedua setelah susunan format sebagaimana terlampir. Jadi formatnya sudah terlampir ya di surat edaran ini. Yang B, menyampaikan data kepala desa dan perangkat desa hasil pendataan serta jadwal pilkades sebagaimana dimaksud pada huruf A kepada Menteri Dalam Negeri, UP, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dalam bentuk hard copy dan soft copy. Jadi berbasis Excel. Apakah teman-teman atau sobat semua sudah mengirimkan? Pasti sudah ya, insya Allah sudah ya. Terus C, data sebagaimana dimaksud pada poin huruf A dan B di atas sudah diterima paling lama tanggal 30 Juni 2020. Yang D-nya, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi saudara Falah, nomor HP sudah terdapat ya di sini. Jadi sobat semua bisa lihat surat edarannya ini seperti apa, sudah saya sebutkan nanti di deskripsi video ya, saya simpan untuk bisa di-download linknya. Nah, demikian disampaikan atas perhatiannya, kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih Bapak Tito Karnavian ditandatangani ya. Nah, jadi seperti itu surat edarannya, mungkin sekarang lagi digodok ataupun lagi diproses seperti apa sih baiknya ini NIPD dari Kementerian Dalam Negeri ini. Mudah-mudahan para sobat-sobat kita, kawan-kawan kita yang sedang berjuang, kita dukung, kita support, kita doakan mudah-mudahan berhasil NIPD ini untuk pemerintahan desa, untuk kepala desa dan perangkat desa ini, supaya kita lebih aman, lebih safe dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, jangan lupa. Nah, seperti itu perlu dipahami ya oleh sobat-sobat semua. Oke, demikian video sedikit informasi tentang NIPD, walaupun sudah lewat ya surat edarannya, karena mungkin baru dijelaskan sekarang. Mudah-mudahan lah bermanfaat dan diketahui semua oleh sobat-sobat perangkat desa dimanapun berada di seluruh Indonesia. Oke, jaga selalu kesehatan, kita bisa lawan corona COVID-19 dengan jaga prokes di setiap daerah dan kita lakukan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.